Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Siti Atika dari SMA Negeri 1 Belanakan, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi Guru Penggerak. Inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah yang dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Paradigma inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dan aset lembaga atau sekolah. Dengan demikian, dalam implementasinya, inquiry apresiatif dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki lembaga atau sekolah, sebelum lembaga atau sekolah menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah menerapkan metode Bagja. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Dalam buat pertanyaan, berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah A. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak saya adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan. Bagaimana mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian tindakan yang saya ambil diantaranya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode yang inovatif. Yang kedua, melaksanakan pembiasaan beribadah di sekolah seperti mengaji, sholat duha, infak Jumat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah melaksanakan pembiasaan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, dan budaya gotong royong. Berikutnya adalah tahapan A, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah pihak yang pernah menjalankan kegiatan yang menumbuhkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila? Pertanyaan kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid dapat menumbuhkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila? Dan pertanyaan terakhir yaitu situasi atau lingkungan seperti apa yang dapat menumbuhkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya. Tindakan yang perlu diambil atau dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut diantaranya, yang pertama, tim manajemen perubahan menggali informasi tentang pengalaman pihak terkait seperti warga sekolah atau luar sekolah yang telah berhasil mencetak murid yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila. Tindakan yang kedua adalah mengkaji masukan dari siswa dan warga sekolah lainnya melalui survei tentang kegiatan yang menurut mereka bisa menumbuhkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya.
Dan tindakan yang terakhir adalah sekolah mencari referensi atau studi banding dalam rangkaian penyiapan lingkungan, sarana prasarana, dan fasilitas yang menunjang. Kemudian tahapan G, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika saya berhasil mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila? Daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah murid terbiasa menjalin diskusi kritis, kemudian murid terbiasa berdisiplin dan menghargai waktu, murid terbiasa menjalankan budaya 5S, murid terbiasa melaksanakan ibadah dan berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, dan murid terbiasa bergotong royong dalam kegiatan peduli lingkungan. Tahapan selanjutnya adalah J, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah pertama yang dilakukan untuk menumbuhkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila? Dan yang kedua, apa bentuk dukungan yang diberikan oleh warga sekolah, orang tua, dan masyarakat? Tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut diantaranya, yang pertama, membentuk tim manajemen perubahan atau change management yang akan berkolaborasi dalam merumuskan peta konsep perubahan, kemudian merancang kegiatan metode atau model pembelajaran untuk menumbuhkan karakter murid yang berakhlak mulia dan berbudaya. Selanjutnya, dukungan yang diberikan oleh warga sekolah, misalnya kepala sekolah membuat kebijakan-kebijakan dan sarana penunjang yang mendukung perubahan. Tahapan terakhir adalah A, atur eksekusi. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang mengarahkan dan memantau prakarsa perubahan dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila? Pertanyaan kedua, siapa saja yang terlibat dalam implementasi prakarsa perubahan tersebut? Yang ketiga, kapan dimulainya prakarsa perubahan tersebut? Dan yang keempat, bagaimana menyikapi konflik yang mungkin timbul selama proses implementasi prakarsa perubahan? Dan yang terakhir, bagaimana menilai atau mengevaluasi efektivitas implementasi prakarsa perubahan? Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut diantaranya adalah yang pertama, pihak yang berwenang seperti kepala sekolah atau pengawas sekolah melakukan pengarahan, pemantauan, dan pengawasan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Tindakan yang kedua yaitu warga sekolah, guru, staf kependidikan, OSIS, ataupun peserta didik terlibat dalam implementasi prakarsa perubahan. Dan yang ketiga, tahun ajaran baru adalah waktu yang tepat untuk memulai prakarsa perubahan dengan ditandai peresmian bersama. Yang keempat, kepala sekolah dan tim manajemen perubahan berkolaborasi dalam forum rapat rutin untuk membahas penyelesaian konflik-konflik yang muncul. Dan yang terakhir adalah tim manajemen perubahan melakukan survei dan wawancara terhadap warga sekolah sebagai bahan evaluasi implementasi prakarsa perubahan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.